Yang jadi masalah itu gini, kalau misalnya Allah ini, Tuhannya Bu Darni ini nggak ada roh, mati nggak? Kalau nggak ada roh di dalam tubuh Bu Darni, mati lah. Bukan Bu Darni, Tuhannya Bu Darni, kalau misalnya nggak ada rohnya, mati nggak? Ya, kalau sebagai manusia tunggu. Sebentar, kan Yesus datang ke bumi sebagai dengar. Dia tunggu dulu, tunggu dulu. Bang Billy, Tuhannya Bang Billy, Bang Billy. Kalau misalnya nggak ada ruhnya, apakah Tuhan itu mati, Bang Billy? Tidak. Matilah, mati. Tidak. Kok mati. Yang butuh roh untuk hidup itu makhluk. Tidak. Amin. Allah itu adalah roh. Tuhan tidak butuh roh untuk hidup karena Tuhan itu maha hidup. Allah hidup kekal. Di dalam Al-Quran pun ada ditulis Allah itu hidup kekal. Kayak mana itu? Memang betul. Ya udah. Hidup kekal. Kenapa dia hidup kekal? Karena dia bukan makhluk. Sedangkan roh itu makhluk, dan makhluk untuk hidup butuh roh. Bukan. Seperti misalnya tadi Ibu mengakui malaikat Tuhan malah Elohim. Malaikat Tuhan bukan Elohim. Oke, udara Tuhan bukan Tuhan. Bait Elohim, bait ini bukan Tuhan. Roh Elohim berarti roh ini juga bukan Tuhan. Contoh Bang Juma, Quran surat 21 Al-Anbiya 91. Ingatlah kisah seorang perempuan, kehormatannya Maryam, lalu kami tiupkan roh kami dalam roh Allah, dan kami jadikan anaknya tanda kuasa bagi semesta alam. Berarti roh itu roh Allah. Betul. Iya betul. Kita semua roh yang ada pada diri manusia itu roh Allah semua, nggak ada roh hantu. Memang. Bukan roh ciptaan manusia. Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan seluruh roh yang ada pada diri manusia. Yesus manusia kan? Di bumi, ya, datang ke bumi sebagai manusia. Berarti rohnya adalah roh ciptaan, tubuhnya adalah tubuh ciptaan. Lalu apanya yang bukan ciptaan pada diri Yesus? Tuhannya yang di langit. Beda, salah. Kalau Yesus yang keluar dari Bapa itu, firmannya Elohim itu menjadi manusia, itulah Yesus. Beda dengan kita manusia. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini semua keluar dari mulut Tuhan. Tak ada yang tidak ada. Tidak ada yang keluar yang bukan berasal dari Tuhan. Semuanya. Beda Bang Mazmur Juma. 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Tuhan hanya memberi perintah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Allah memberi perintah maka semuanya ada. Ayo. Ada yang bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Ada yang bukan berasal dari Tuhan. Apa yang bukan berasal dari Tuhan? Yesus sendiri yang ngomong. Karena engkau berasal dari bawah, engkau tidak mengerti bahasaku. Terus Yesus berasal dari mana? Dari atas. Dari atas. Berarti kalau dia punya sumber, berarti dia ini bukan sang sumber. Yohanes 8:42. Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia sang maha berkehendak. Sementara yang dikatakan Tuhan, dia maha berkehendak. Yesus tidak. Berarti dia ciptaan. Aku datang bukan atas kehendakku. Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, maka dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Faktanya aku datang bukan atas kehendakku, berarti dia ciptaan. Bang Juma, sesuai yang aku katakan tadi, ciptaannya itu tubuhnya. Iya. Dalam kitab Henok. Iya, tubuhnya ciptaan itu. Iya. Tapi isinya apa? dari isinya gimana? Kitabnya orang Yahudi Anda baca, benarkah manusia, benarkah Tuhan akan sabar dulu. Benarkah Tuhan akan datang ke atas muka bumi, diam bersama manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak akan mampu memuat engkau. Kok tiba-tiba bisa memuat tubuhnya Yesus? Kok tiba-tiba bisa memuat Tuhan? Nah, ya itulah. Oleh karena itu dia turun harus berwujud manusia. Iya. Katanya tadi wujudnya itu bukan Tuhan. Bang Juma, tunggu dulu. Bang Juma, sesuai dengan dalil. Bang Juma, katanya daging ini bukan Tuhan. Dengar dulu. Isinya aja yang Tuhan. Bang Juma ini dalilnya Bang Juma. Tunggu sabar. Bagaimana mungkin kemudian isinya tubuh Yesus itu Tuhan? Sementara Tuhan sendiri mengatakan langit, bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Bagaimana tubuh kecil Yesus itu bisa memuat Tuhan? Bang Juma, makanya harus melalui proses kelahiran, nggak langsung turun dari langit. Dengar dek, 1 Tesalonika. Bang Juma,
1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab Apa itu? pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang turun, Bang Juma? Kan tadi Yesus sudah dibahas. Yesus kan? Tuhan lah itu. Dengar, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Tadi kan sudah dibahas itu. Utusan Tuhan menurut Yesus dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Nah, gimana Bukan tuh? Bang Juma. Ya, Sekarang Nabi kita Musa juga adalah Tuhan. Oh, tidak. Harun adalah nabi, nabinya. Loh, Hakim-hakim juga Tuhan. hakim-hakim juga Tuhan. Tidak, Malaikat juga mereka itu Karena mereka utusan. adalah penyampai Mereka hanya firman. penyampai itu Bang Juma, hanya utusan bukan Tuhan. Tetapi kalau Yesus ada datanya, Yesus ada datanya di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tuhan data dari sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang turun dari surga kelak? Tuhan Yesus kan? Nggak ada nabi-nabi yang lain, nggak ada Tuhan Musa, nggak ada Tuhan Abraham. Mana mana dalilnya? Mana dalilnya? Akan turun. Mana Akan dalilnya? turun. Buka di dalam Coba kitab dulu terakhir. dalilnya. Ya. Berapa? Pada akhir zaman nanti akan datang siapa? Elia. Elia. Elia akan datang. Loh, Mana ada datang si Elia? Yang kita mariaki, Penyesat, Elia akan datang penyesat. loh. Oh, penyesat. tanya nih, tanya temanmu yang Kristen ini. Tolong tanya dia. Kasih Dia dalilnya, Mesianis, dia Akhi. tahu. Mana dalilnya akan datang Elia? Oke, Hanya kalau ada Yesus, hanya Yesus. Kalau ada kau push up ya. Push up. Push up ya. Push up Oke, ya. oke. Oke. Tapi Nah, hari tidak akhir apa-apa. ya. Maliaki 3. Bang Billy, Tunggu dulu. aku mau nanya, Ya. udah Omer belum? Belum dong, nanti Omer kan nanti jam 5:30 gitulah. Tunggu matahari terbenam. Iya, ini Omer udah keberapa sih? Nggak boleh, halakahnya nggak boleh menyebutkan Omer yang hari ini. Bolehnya yang kemarin. Oh gitu. Iya. Ya, jadi yang kemarin yang berapa? Yang kemarin itu 6. Oh iya iya betul betul. Ya. Mana dalilnya? Udah nanti kita lanjut aja di jam 8 aja ya. Aduh, janganlah. Di sini udah mau maghrib, aku ada kerjaan, handphonenya juga mau kugunakan ini. Baru kali ini kan? Dalilnya dulu, Akhi. Ya. Bukan yang di Maliaki 4 itu ya? Iya betul itu betul ya. Apa isinya? Maliaki 4. Maliaki. Push up dulu, push up ya. Kau push up ya, kau janji. Baca dulu, baca dulu. Sadli biarin aja aku moderatorkan. Maliaki 4. Ayat berapa, Billy? 46. Ayat 5. Jadi Iya. ada yang datang, bukan 5 Yesus aja sampai yang 6. datang. Iya. Akhir zaman loh, Billy, akhir zaman. Iya kau baca dong, aduh. Oh, sorry. Baca. Bacalah dulu, kau yang dapat duluan baca dong. Ya kau push up ya. Guys di bawah. Dia udah jadi push up. Mana Maliaki. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Bukan datang akhir zaman, penipu kau, Billy. Penipu kau. Menjelang datangnya. Kau pusat, Billy. Kau pusat. Menjelang datangnya Nggak hari ada. Tuhan Hari yang besar Tuhan. dan dahsyat itu. Tunggu dulu, Maliaki. Push up. Maliaki 4 ayat 5. Tunggu dulu. Hari Tuhan. Bahwa Bang semua paling bisa dipotong dulu yang belakangnya baru habis itu dikasih tahu. lah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Hores. Bukannya Maliaki 4 ayat 5. Ayat 5. Enggaknya ayat 5. Tunggu ayat 4-nya dulu. Iya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan Kau kepada kau Musa ini jangan hambaku kemana-mana, kau. di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Hari Tuhan yang datang menjelang hari Tuhan. Oh, bukan Tuhan si Elia. Oh, salah.
Silakan kamera push up. Tunggu dulu si Billy. Yang ku bilang tadi, siapa Tuhan itu? Billy, Bang Juma. Emangnya Elia di sini dikatakan Tuhan, Bang Juma? Ya Kan memang yang datang itu menjelang bukan hari- Tuhan, kalian aja yang mengatakan Tuhan datang. Tidak ada itu. Tidak ada itu Tuhan kalian datang. kalah. Kau pusap, Abang Juma juga pusap. Soalnya Elia bukan Tuhan. Elia hanya apa? Yang datang memang bukan Tuhan, yang datang itu utusan Tuhan. Tidak, ini sendiri 1 Tesalonika 4. Ya Dengar Bang Juma. ampun, kenapa dari suratnya Tunggu. Paulus? Ya, Paulus itu kan Rasul Yesus, harus didengarkan dong. Mengapa kalian hanya Ibu. percaya kepada sana, Ibu. Rasul Paulus nggak kalian percaya? 1 Tesalonika itu surat Paulus untuk siapa? Iya. Untuk siapa? Surat Ya untuk pada saat siapa? itu dikatakannya dan akan datang Tuhan sendiri akan datang katanya. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kalau yang tadi si Elia akan diutus sebagai utusan saja, dia datang bukan sebagai Tuhan. Yang kita ceritakan Tuhan siapa yang datang? Hanya Tuhan Yesus. Ibu Itunya Darni, cerita kita dah, Ibu Darni, Ya. surat Tesalonika itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Turki. Iya. Ya bukan untuk Bu Darni, jangan baca di sini. Kenapa enggak untuk Bu Darni? Ini kan untuk seluruh umat ini. Bukan untuk orang yang ada di Turki sana. Dari Paulus Silwanus, dari Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Iya. Yang Dan- di dalam Tuhan Bapa dan di dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia Iya. damai sejahtera menyertai kamu. Ini kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di Turki. Bang Juma, makanya dikatakan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, Ya, ajarlah mereka, mengajarkan ini, mengatakan nanti Yesus mau datang, dikatakanlah kayak orang Batak, Bu Darni. Yang jelas datang nanti adalah Nabi Elia. Tidak, yang datang Tuhan Yesus. Aduh, pusat kalian dua, pusat kalian Ini dua. kita Bang Maliaki Juma. yang menceritakan loh. Iya. Tadi kan kau bilang, tadi kan bilang tidak ada yang datang kecuali Tuhan Yesus, tidak ada yang datang selain Tuhan. Nah, ada Tuhan, yang datang emangnya dari Elia Tuhan rupanya dikatakan waktu Enggak, kalaupun kau datang kan bilang tadi tidak ada yang datang dari zaman Iya. kecuali Tuhanmu Yesus. datang Ternyata malaikat ada yang datang dari zaman. bukan Tuhannya maksudnya kalau Di sini, sekarang Bang, ini, lanjut. sekarang jawab pertanyaan saya. Iya. Ini yang namanya Elia akan datang nggak di akhir zaman? datang pun di akhir zaman Nah, tidak sebagai berarti Tuhan, kau push dia up. sebagai Kau harus utusan konsekuensi. nabi, dia nabi. Kalau kau Kristen tulen, kau push up. Karena kau Bukan udah salah, ngomong. bukan itu tadi perjanjian kita. Siapa Tuhan yang datang? Hanya Tuhan Yesus yang datang. Tetapi malaikat juga Nah, datang aku turun. nggak bilang Tunggu, gitu. malaikat Tidak pun ada yang turun nanti. tidak ada yang di akhir zaman yang datang kecuali Tuhan kau, Tuhan Yesus. Kan kau Iya, bilang gitu. maksudnya Aku bilang, adakah ada yang Tuhan-Tuhan datang. yang lain? Maksudnya gini, Billy. Nanti Kan kau nggak ada. Nanti kau kubikinkan Viti habis ini, Viti nih. bikin, Masih ada suara bikin. kau di depan tadi. Buat Push up yang lah kau. Yang jelas Bang Billy, Tuhan yang datang hanya Tuhan Yesus, bukan Tuhan Elia. Elia bukan Tuhan, dia hanya beserta ikut di situ karena dia adalah yang kudus dan malaikat-malaikat juga kudus akan mewakili kedatangan Yesus gitu. Berarti kau nggak tahu kan ayat ini? Kau nggak Tahu. tahu ayat ini? Tahu Nggak ayat tahu. ini. Kalau kau tahu, kau nggak akan ngomong begitu. Bukan, dia kan bukan Tuhan kan. Aku tadi bilang Tuhan yang datang hanya Tuhan Yesus. Kan betul. Ada Kau rupanya bilang- Tuhan yang lain. Kau bilang tidak ada yang datang selain daripada Tuhan Yesus. Nah, nanti kita putar nanti. Aku bilang, ada yang datang dari Itu, zaman betul. namanya Elia. Betul itu Bang Jangan Billy, kok. itu tadi tantangan Bu Darni itu tidak ada yang datang kecuali Tuhan, makanya dibuktikan bukan Tuhan pun akan datang. Itu tadi Iya, tantangannya. maksudnya Jangan Tuhan, lupa Bu Darni dari Tuhan yang pernyataan awal. datang. Iya, aku tahu maksud kalian itu. Sedangkan malaikat kan nggak Tuhan. Mereka juga beserta dengan malaikat juga beserta dengan Yesus akan turun ke bumi. Besertalah Nah. dengan nabi-nabi yang lain yang Sekarang mulia-mulia begini, itu. Bu Darni. Ya, sekarang yang akan datang itu menurut pengakuan Yesus itu siapa?
yang akan datang menurut pengakuan Yesus itulah Tuhan Yesus, yang Tuhan sendiri yang datang. Tuhan Nih, Yesus. kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di dalam tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang akan datang di situ pengakuan Yesus siapa? Aku kan mengikut Yesus, aku juga datang nanti mengadili manusia. Pengakuan Yesus di situ sebagai apa? Anak manusia itu kan gelarnya. Anak manusia itu gelar loh. Malah anak manusia, pengakuan Yesus itu sebagai anak manusia yang akan datang. Di situ kalian kesalahan, makanya kalian jadi sesat. Pengakuan Yesus.